Shalom, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elsie Natalin Kawihing, NIM 22013009, kelas 1A Konstruksi Jalan dan Jembatan, nomor absen 9, program studi D4. Teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai materi kesetimbangan. Apa itu kesetimbangan? Kesetimbangan atau keseimbangan adalah kondisi di mana benda dengan gaya resultan dan momen gaya resultan yang sama dengan nol. Benda setimbang juga dapat didefinisikan sebagai keadaan benda yang tidak mengalami percepatan linear atau percepatan sudut. Kesetimbangan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, kesetimbangan labil atau goyah. Kesetimbangan adalah keseimbangan pada suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan atau dialami benda dihentikan, maka benda itu tidak akan kembali ke posisi keseimbangan semula, melainkan akan memperbesar gangguan tersebut. Yang kedua, kesetimbangan stabil atau mantap. Kesetimbangan stabil merupakan kesetimbangan benda di mana setelah gangguan yang diberikan pada benda dihentikan, maka benda akan kembali ke posisi keseimbangan semula. Dan yang ketiga, keseimbangan indiferen atau netral. Kesetimbangan netral diartikan sebagai keseimbangan suatu benda yang dimana setelah gangguan yang diberikan, maka tidak mengubah posisi suatu benda. Nah teman-teman, apa sih itu keseimbangan atau kesetimbangan benda tegar? Benda tegar merupakan benda yang tidak berubah bentuknya karena pengaruh daya dari luar. Jika diartikan secara keseluruhan, kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan nol. Dengan kata lain, benda tegar yang awalnya diam akan tetap diam. Sementara itu, benda tegar yang bergerak dengan kecepatan konstan pada akhirnya akan tetap bergerak. Di samping itu, kesetimbangan benda tegar dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kesetimbangan partikel. Partikel adalah benda yang ukurannya tidak bisa diabadikan dan hanya mengalami gerak translasi sehingga bisa digambarkan sebagai titik materi. Semua benda yang bekerja pada benda yang dianggap partikel hanya menyebabkan gerak translasi atau benda tidak mengalami rotasi. Adapun syarat kesetimbangan partikel yaitu jika resultan gaya luar yang bekerja pada partikel sama dengan nol. Kita bisa melihat syarat tersebut pada gambar di samping. Yang kedua, kesetimbangan benda. Sebuah benda tegar berada dalam kesetimbangan mekanis bila dilihat dari sebuah atau suatu kerangka acuan inersial bahwa yang pertama, percepatan linear pusat masanya sama dengan nol. Yang kedua, percepatan sudutnya sama dengan nol. Dengan kata lain, berikut syarat kesetimbangan benda bisa kita lihat pada gambar di samping. Kesetimbangan benda tegar rumusnya cuma satu. Sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Baru dimanakan kesetimbang atau kesetimbangan F sama dengan gaya translasi, torsi sama dengan gaya rotasi, maka torsi sama dengan F kali I. Nah, apa itu artinya torsi? Pengertian torsi adalah energi atau gaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi kinetik dalam bentuk gerakan rotasi yang muncul sejak mobil berada dalam keadaan diam hingga berjalan.
Dan apa itu gaya translasi? Gaya translasi merupakan gerak dari suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Dapat berupa vertikal atau horizontal. Sebuah benda dapat dikatakan melakukan gerak translasi atau pergeseran apabila setiap titik yang ditempuh berupa garis lurus. Dan apa itu gaya rotasi? Gaya rotasi adalah suatu gerakan di mana benda berputar di sekitar sumbu tetap. Dalam gerak rotasi memiliki besaran-besaran seperti sudut dan radian, kecepatan sudut dan percepatan sudut. Sekian video dari saya. Jika ada kata saya yang salah atau penyajian dalam penulisan yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih.